Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, kumaha pertandingan terakhir kemarin menghadapi Dewa United yang memang kalau skor akhir kan 1-1 gitu ya. Itu pun dibuyarkan oleh gol penalti Egy di menit-menit terakhir atau sudah masuk masanya injury time gitu. Namun ya sudah tidak ada masalah. Menurut Bojan Hodak juga sudah selesai untuk pertandingan Persib Bandung di Piala Presiden. Ya alhamdulillah gitu ya, bersyukur banget karena sudah selesai juga, karena tidak mengharapkan apapun. Dan juga Bojan Hodak bukan merasa sedih, justru merasa senang bahwa progres perkembangan permainan dari Persib Bandung kemarin sungguh naik pesat gitu ya. Untuk segi permainannya, chemistry-nya mulai menemukan polanya sendiri, dan beberapa pemain memang belum sempat dimainkan sama-sama. Jadi kan babak pertama si A, babak kedua si B gitu. Jadi ya ini sedang diatur dulu pola yang terbaik teman-teman. Tapi secara keseluruhan Bojan Hodak puas dengan pola permainan yang sudah dirancang. Nah, ini juga ada beberapa fakta dan data yang menarik, teman-teman. Benang merahnya adalah kemarin Bojan Hodak ternyata menurunkan Ramon, menurunkan Dedi, dan menurunkan Rezaldi. Nah, ini ada cerita unik ternyata yang masuk ke redaksi bahwa Bojan Hodak sebetulnya masih sedikit ragu gitu ya menurunkan ketiga pemain ini. Namun ini untuk mentalitas seorang pemain biar naik, untuk menaikkan rasa percaya dirinya, makanya dikasih menit bermain. Nah, kalau bukan karena hal itu tidak mungkin diturunkan juga. Jadi kayak Dado dan Rezaldi dipersiapkan memang untuk Liga 1 katanya biar betul-betul fit lah. Namun ya kemarin akhirnya diturunkan untuk meningkatkan rasa percaya diri seorang pemain, merasakan atmosfer stadion gitu ya, dari mulai Boboto, dari mulai permainannya juga, dari mulai tempo-tempo cepat yang mungkin bisa setidaknya beradaptasi dengan cepat. Jadi kagok begitu main langsung Liga 1, takutnya kan gimana. Nah, ini dikasih kesempatan katanya teman-teman. Begitupun Ramon juga katanya ini udah ditanya dulu, udah ngobrol Bojan Hodak ya gimana kalau dimainkan, siap atau tidak gitu ya, dan beberapa hal yang lainnya. Namun akhirnya Ramon bilang ya oke, saya siap, dan sudah tidak sabar malah untuk merasakan atmosfer di stadion. Akhirnya ya sudah dimainkan. Tadinya kan mau dicadangin, tapi akhirnya ya sudahlah dikasih kesempatan. Nah, tinggal satu pemain saja yang belum dimainkan, yaitu Julio Cesar. Kemarin pun sempat nonton dulu gitu ya di tribun, ya sudah memulihkan tenaganya dulu lah. Jadi dipersiapkan untuk TC dan juga untuk latihan sehari-hari gitu ya teman-teman, sambil menjelang ya nanti nunggu Liga 1 dimulai. Nah, ini memang sudah hampir semua progresnya sudah berjalan baik menurut Bojan Hodak, walaupun latihan baru beberapa hari gitu ya, tapi sudah menunjukkan ya satu chemistry yang semakin membaik juga. Dan alhamdulillah aya piriteun gitu ya dari Ramon. Oke, jadi ingat ke DDS lah kalau untuk dari keeping bolanya juga, dari perawakannya juga gitu ya. Hampir karena mungkin sama dari Brazil, dan juga gayanya begitu tato semua gitu ya. Jadi ya mengingatkan saja dengan mantan-mantan yang terdahulu gitu ya. Mudah-mudahan ini mah lebih gacor lagi di Persib musim depan teman-teman. Lalu juga ada beberapa memang tidak terlepas dari kritik juga, namun kritik bukan dari manajemen, bukan dari tim pelatih, namun dari ya teman-teman Boboto sebagian ini mah. Walaupun sebagian besar sudah
mengapresiasi langkah Persib Bandung yang sudah dipastikan tidak akan ke final gitu ya, karena ya sudah tidak pernah meraih kemenangan. Tapi tidak khawatir, jangan khawatir, jangan diungkit-ungkit. Nah hak itu ya memang dari awal juga tidak mengejar tiket ke final gitu teman-teman. Jadi ya geus lah tenanan eta mah woles wae. Nah ini memang kalau dari sebagian teman-teman bobotoh memang tidak mengkritisi seluruh permainan Persib Bandung gitu ya, namun mengkritisi beberapa pemain saja. Katanya ya di lini belakang ada Hamra mungkin masih gemper, katanya belum tune in banget dengan Persib Bandung, masih mungkin agak grogi dan lain sebagainya. Katanya itu untuk masukan yang positif lah untuk Hamra, juga mudah-mudahan segera berbenah lagi. Lalu juga dari bek kanan masih terlihat juga katanya di situ kekurangannya, dan beberapa hal mungkin dari umpan-umpan selain maksudnya dari pemain lokal gitu ya, masih kurang merenah teman-teman. Tapi kalau dari pemain asing, apalagi di babak kedua ketika Berginjo masuk, itu sudah berubah pola permainan Persib. Nah ini yang harus ditingkatkan lagi dari pemain lokal. Itu sebagian ya masukan positif dari teman-teman bobotoh. Alhamdulillah tidak ada yang hujat-menghujat lagi, tapi hanya memberikan masukan saja, dan itu sangat positif. Dan semua kita juga pasti menerima lah, karena memang ya begitu gitu ya keadaannya. Masih banyak waktu, tenang saja teman-teman. Bojan Hodak pun sudah menyatakan bahwa saya senang dengan hasilnya dan masih ya ada waktu untuk memperbaiki apa yang kurang. Nah tapi bukan hanya itu teman-teman, yang membuat menarik adalah kan kemarin sudah ditetapkan di RUPS tahunan bahwa musim depan setiap klub Liga 1 bisa memiliki maksimal 11 pemain asing gitu ya, walaupun yang dimainkan maksimal 8 di dalam lapangan. Nah ini yang menarik, bahwa apakah Persib Bandung akan menambah 3 pemain asing baru atau bagaimana? Bocorannya teman-teman, Persib Bandung sekarang Bojan Hodak sedang koordinasi secara intens dengan Kang Adit gitu ya, dengan manajemen, melihat dari segi biaya, melihat dari segi kebutuhan, dan melihat dari segi ya efektivitas. Katanya apakah saya masih membutuhkan atau tidak. Jadi tim pelatih kalau memang melihat 3 pemain asing ini, lebih baik asing atau beli pemain lokal. Nah ini kan kemarin masih kata manajemen masih ada yang mau datang nih pemain lokal gitu ya. Nah apakah dananya itu akan dialihkan ke pemain asing, atau pemain asing jadi pemain lokalnya nggak jadi gitu, atau gimana? Kita yakin lah kalau di tim redaksi gitu ya, yakin kemarin makanya Bojan Hodak belum tahu katanya ada pemain diaspora, bahkan mungkin ya nggak mau katanya mungkin nggak cocok lah dengan pemain diaspora yang ke Persib yang digosipkan. Jadi ya sepertinya Bojan Hodak menolak pemain diaspora, dan pemain lokal juga Bojan Hodak tidak tahu, katanya tidak tahu menahu apakah akan ada yang datang atau tidak. Nah yang kita yakini adalah manajemen Persib sudah dibisiki oleh PT LIB bahwa sepertinya tim-tim lain setuju 11 pemain asing, makanya ini mah dananya ditahan dulu gitu ya buat pemain lokal, mau dialihin ke asing. Nah sekarang bagaimana ya, deal-dealan Bojan dengan manajemen saja, punya modal berapa. Jadi ya Kang Adit juga sudah bilang kemarin bahwa bisa jadi nambah, bisa jadi enggak, atau bisa jadi dialihkan ke yang lain gitu ya, maksudnya ke pemain lokal. Nah kalau memang membeli pemain asing lagi, posisi mana gitu ya, ini di Bojan memerlukan atau tidak. Lalu juga kalau nambah ya saha gitu ya. Nah ini kan mungkin di luar ekspektasi semua pihak, bahwa akhirnya deal 11 pemain asing, yang mana ya masih ada waktu sebetulnya mencari pemain gitu ya. Namun sekali lagi ini sedang intens teman-teman, ya sesuai kebutuhan atau dengan budgetnya masih cukup atau tidak gitu teman-teman. Jadi kita tunggu saja apakah Persib akhirnya memutuskan beli lagi atau tidak pemain asing, atau mungkin kalaupun nambah 1 atau 2 mungkin ya, atau ya bisa dilengkapin kuota 3 pemain asing yang kurangnya kalau memang 11. Tapi ya kita lihat nantilah teman-teman. Ini menarik dan akan menjadi
satu gebrakan baru lagi lah untuk teman-teman di luar gitu ya, menunggu-nunggu lagi dalam media apa lagi nanti akan diumumin ya gitu teman-teman. Dan ada beberapa pertanyaan yang mungkin sudah kita kumpulkan secara random gitu ya dari teman-teman Boboto yang sudah nulis di kolom komentar. Nah ini beberapa pertanyaannya. Yang pertama, Ferdi jeung Azikri masih main gening Kang? Ferdiansa dan Azikri masih main gening Kang? Ya masih, karena sampai dengan Piala Presiden ini selesai ya baru berkumpul dengan tim masing-masing gitu ya. Kalau Ferdiansa kan ke Semen Padang, kalau Azikri ke Persijap Jepara. Jadi kalau mereka sudah mulai latihan ya mereka berdua sudah harus bergabung dengan klubnya masing-masing. Tapi kalau sekarang ya kemarin maksudnya masih di Piala Presiden karena untuk menjaga kebugaran saja gitu ya teman-teman. Setelah Piala Presiden ini selesai ya mereka akan ke klubnya masing-masing jika sudah berkumpul untuk latihan gitu. Yang kedua, TC sama Renov GBLA gimana kelanjutannya Kang? Masih belum ada info ini teh saya. Kalau untuk ya tau lah ininya mungkin dengan Allianz gitu ya, Allianz atau itu belum ada info lagi ya, mungkin lagi buka peluang investor yang lain gitu. Jadi tidak hanya satu saja investornya tapi yang lain, dan di situ juga nanti kan diomongin ya bisa ngasih apa aja, ini itunya kan jelas gitu. Kalau satu sponsor mau nggak mau kita nggak ada pilihan, jadi ditunggu saja untuk update-annya. Tapi insya Allah jadilah TC dengan Renov GBLA, jadi hanya tinggal menentukan calon investornya saja. Lalu Pak Teddy kemana Kang? Balik deui itu ke Persib? ya bisa jadi gitu ya, tapi kalaupun balik kan bukan ke Persib senior gitu ya, kan PT PBB itu punya beberapa divisi, ada tim basketnya gitu ya, mungkin ke tim basket, sebagian lagi mungkin ke tim pembinaan usia muda. Kalaupun bukan di Persib ya ada beberapa akademi atau SSB yang mungkin tarafnya nasional. Nah nanti Pak Teddy yang masuk di situ gitu ya. Jadi ya masih banyak kerjaan beliau, jadi bukan hanya di Persib saja gitu teman-teman ya. Itu lah bocorannya. Lalu Julio Cesar kumaha Kang? Atos dugi ke Bandung atau Sumping. Jadi kemarin juga kan sudah ada di tribun, sudah nonton, dan ya dikasih waktu rehat dulu lah karena perjalanan jauh gitu ya, dan ya menyesuaikan minimal cuaca di Bandung tuh kumaha. Nah sudah ada di Bandung teman-teman, tinggal ikut latihan saja. Lalu selanjutnya, waduh banyak lagi ya, nggak apa-apa lah. Laga pembuka bocor Kang, bukan Persib, bener nggak? Betul gitu ya. Kalau untuk draft kemarin memang sempat bocor katanya laga pembuka itu Persebaya ngelawan PSIM Jogja gitu ya. Iya bener, Persebaya melawan PSIM, lalu Persijap Jepara menghadapi Persib Bandung. Jadi Persib Bandung akan away dulu ke Jepara gitu. Itu kalau nggak salah untuk yang draft bocornya. Tapi nggak tahu ya, mungkin itu sudah sah atau ada perubahan. Tapi dah mual di situnya sudah ada lengkap gitu ya, sudah ada tanggalnya, jamnya. Jadi laga pembuka tanggal 8 Agustus. Nah Persib away ke Jepara itu tanggal 9 Agustusnya jam 7 malam gitu ya mainnya. Itu berdasarkan draft yang bocor. Lalu kumaha Kang kabarna Sadil? Cedera katanya, tapi cederanya yang kemarin terakhir kita tahu sih antara paha dengan pergelangan kaki, tapi nggak tahu ini Bojan Hodak juga lagi nunggu observasi dari tim dokternya bagaimana katanya. Jadi ya mudah-mudahan segera sembuh lah gitu ya, pulih lagi sebelum TC nanti ke Thailand teman-teman. Nah itu masih banyak sebetulnya pertanyaan, kita langsung masuk ke sapaan dulu saja gitu ya. Nanti kita teruskan lagi pertanyaannya. Yang pertama ada Bobotoh Saguling
Pangeran hadir katanya. Wah, mantap. Bobotoh Saguling. Lalu ada Bobotoh Soreang hadir. Ada Viking Tugu Angker Garut Utara. Wah, mantap. Ada Bobotoh Cigondewa, Bobotoh Cimahi, Bobotoh Kopi Cikondang. Lalu ada Bobotoh Kolot Tara Salingkuh Cianjur hadir. Ya atuh tos kolot mana onde gitunya, tos Satya lah. Lalu ada Bobotoh Ciamplas Cililin hadir. Ada Bobotoh Dago Batara hadir. Ada Bobotoh Sukabumi Jampang Kulon. Wah, mantap. Ada Bobotoh Purwakarta, ada Bobotoh Midland atau Medland apa gitulah. Sieun salah gitu ya, Bobotoh Medland tulisan nama atau Medland ya Medland lah. Lalu ada Bobotoh Purbasana Bayongbong, ada Bobotoh Tasik Nyingcet. Wah, Nyingcet palih mana ya, Katuhu atau Kenca. Ya itu teman-teman mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.